Baik, kemarin kita telah membahas tentang apa itu prinsip bisnis dan prinsip manajemen, yang mana di pekan kemarin juga kita sudah bahas kekeliruan atau sesat pikir dalam memahami prinsip manajemen. Nah, dari prinsip ini ya kita perkuat lagi dalam membuat produk itu digunakan prinsip modal seminimum mungkin untuk hasil tertentu dan modal tertentu untuk hasil yang maksimum. Lalu kemudian dari proses bisnis itu menghasilkan produk dan jasa yang mana ketika produk dan jasa itu sudah dihasilkan maka itu merupakan fungsi dari fungsi produksi dan fungsi marketing. Logikanya gini, ketika memang teman-teman di sini ya, misalkan Fahmi memproduksi cilok ya, ketika ciloknya sudah jadi ya, itu kan jadinya itu melalui proses produksi gitu. Nah, itu yang berperan dalam proses produksi. Setelah ciloknya jadi, itu tinggal diiklankan ya atau di marketing. Nah, marketingnya bisa keliling komplek atau buat cilok online dengan kemasan tertentu. Nah, itu jadi ketika satu produk itu lahir, maka yang berperan itu adalah sisi produksi dan sisi marketingnya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di chat box. Lalu pengertian yang kemarin adalah produksi merupakan proses penciptaan barang dan jasa. Gitu ya. Jadi intinya barang apapun itu barangnya, baik orang yang bisnis barang jadi ataupun yang setengah jadi ataupun jasa. Pak, jasa contohnya apa? Tukang cukur ya, bank ya. Kalau sekarang itu musimnya digital bank kayak Bank Tomorrow, Genius Bank atau Neo Bank atau Bank Jago itu merupakan produk-produk jasa. Kalau produk fisik itu banyak banget ya, hampir yang kita milikin itu adalah hasil dari manajemen produksi. Lalu kemudian manajemen operasi ya atau operations management merupakan serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Jadi yang kalian ya anak IPS pelajarin dari SMA itu kan mengubah input, proses, output. Nah, mengubah input menjadi output melalui proses itu adalah perannya manajemen operasional. Nah, setelah produknya jadi, diiklanin, dijual itu marketing. Bagaimana orang merekrut untuk menghasilkan produk itu SDM. Bagaimana bagian itu membangun komposisi keuangan itu bagian keuangan. Ya. Oke. Jadi kenapa sih Pak orang negara maju itu bisa pendapatannya bisa 10 kali lipat orang negara berkembang? Karena mereka telah berbisnis secara efisien dan karena efisiennya itu menggunakan teknologi bisa mengubah bahan mentah yang murah menjadi mahal. Contoh, di kita kan minyak atau parfum ya. Parfum itu kan diambil dari minyak atsiri contohnya atau minyak bunga matahari ya. Nah, diekstrak lalu kemudian disuling, dikemas sedemikian rupa menjadi parfum yang harganya 2 juta. Padahal 2 jutanya itu bukan 1 liter gitu ya, tapi 250 mili. Nah, terus yang lain kita jualan timah ya, kita jualan besi yang kilonya murah, tapi ketika sudah masuk lagi ke Indonesia ya, ketika sudah masuk lagi ke Indonesia menjadi TV, menjadi smartphone, dan menjadi barang elektronik itu kan harganya jauh lebih mahal. Nah, itu yang dinamakan dengan proses. Yang mana proses ini merupakan kajian dari operasional manajemen yang mata kuliah yang sedang teman-teman pelajarin saat ini. Jadi bagaimana kita bisa ingin meningkatkan taraf hidup lebih baik, maka dengan cara itu pula kita menggunakan operasional manajemen. Contohnya yang lebih konkret, ketika teman-teman misalkan jualan buah ya, jualan buah, sekarang kan lagi musim mangga tuh, dijual sekilo paling 15.000 ya, gitu. Tapi kalau mangga itu dijadiin jus, itu segelas bisa jadi 10.000. Nah, segelas kan nggak nyampe sekilo kan, gitu bahan bakunya. Artinya itu ada sedikit nilai tambah, gitu ya. Tapi pilihan lain mau diproses lain jus, misalkan diproses jadi keripik, itu lebih tinggi lagi nilai tambahnya. Semakin harganya semakin mahal, tapi gramasinya semakin ringan. Artinya semakin tinggi teknologi yang dipakai, diolah, maka semakin tinggi pula pendapatan yang ingin didapatkan. Jadi dari situ kita belajar bahwa jika kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar, maka kita nggak bisa jualan bahan mentah gitu ya. Indonesia itu secara negara, jika negaranya ingin maju,
ya. Kita harus jualan bahan yang sudah diolah gitu. Nggak boleh kita menjual emas tapi emas tanah keneh gitu yang ngegali gitu ya. Itu kan harganya murah. Tapi ketika Freeport sudah menggalinya dibalikin lagi ke Indonesia itu jadi 1 gramnya 900.000 kayak gitu. Nah, itu PR kalian, PR kita semua bahwasanya kita jangan sampai berbisnis atau berperilaku hanya di bahan mentah aja, tapi bagaimana kita menciptakan produk yang bernilai. Nah, itu merupakan kajian dari manajemen operasional. Beberapa manfaat dari manajemen operasional ini yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, pengorganisasian untuk menghasilkan barang dan jasa, pemasaran bertugas untuk menghasilkan permintaan, gitu ya. Apakah masyarakat membutuhkan produk ini atau enggak, gitu ya. Bagaimana respon masyarakat, kayak gitu. Produksi menghasilkan produknya atau jasanya, ini intinya, gitu ya. Nah, bagian keuangan ini yang ngatur ini nih biaya untuk produksi sekian, biaya iklan sekian, keuntungan nanti harus sekian, berapa BEP, berapa ROI-nya itu di keuangan. Lalu di keuangan juga nanti akan menghasilkan keputusan, oh perusahaan kita udah bangkrut nih kalau pekan depan masih berjalan. Artinya besok kita harus melakukan PHK, itu juga bagian keuangan. Oh besok kita harus ekspansi nih, itu bagian keuangan juga yang menentukan. Lalu kemudian ada SDM. SDM itu bagian personalia yang kemudian dia punya fungsi untuk bagaimana sih teori-teori perkembangan psikologi itu dikembangkan dalam dunia bisnis, seperti bagaimana memilih calon tenaga kerja yang bagus, bagaimana mewawancarai kayak gitu ya. Itu adalah bagian dari SDM, dan yang kesemuanya ini nanti akan kalian pelajarin semuanya di konsentrasi ini selama S1 ya, di konsentrasinya masing-masing. Lalu kemudian tugas manajemen produksi dan operasi. Pak, kok ada produksinya? Jadi gini, kemarin mungkin saya sudah sampaikan, manajemen operasi itu ada yang digabung menjadi namanya manajemen produksi dan operasi, dan ada juga yang dinamakan dengan manajemen operasi. Ada juga yang namanya manajemen operasional, padahal intinya sama gitu. Jadi jangan bingung. Nah, yang pertama, mengarahkan berbagai masukan, ya. Jadi tugas manajemen operasi itu adalah mengarahkan berbagai masukan agar dapat diproduksi berbagai output dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, dan tempat sesuai permintaan konsumen. Jadi yang di highlight-nya di sini adalah sesuai dengan permintaan konsumen kan. Nah, bagaimana kita tahu permintaan konsumen itu bagiannya marketing gitu. Jadi Pak, permintaan konsumen itu kayak gimana? Contohnya kita bisnis itu bukan bagaimana menurut kita, itu ya yang perlu kalian pahami nih, dicatat baik-baik. Bukan bagaimana kita memproduksi itu bagaimana menurut kita, bukan. Tapi bagaimana konsumen mengharapkan produk yang kita jual itu seperti apa. Gitu ya. Jadi kalau bisnis itu kumaha kita, itu belum tentu laku di pasar. Benar nggak? Benar. Gitu ya. Contohnya BlackBerry yang memaksakan terus OS-nya BlackBerry, tetap pasar nggak mau karena udah ke pasar Android gitu ya, atau kita memaksakan bahwa makanan kita itu enak tapi ternyata pasar nggak mau karena menurut mereka ini tidak sesuai selera gitu ya. Contohnya kita memaksakan gitu ya makanan-makanan Malaysia, kita memaksakan makanan-makanan Indonesia ya, apalagi makanan Yogyakarta itu dijual di Kuala Lumpur, itu nggak akan laku karena orang Malaysia menganggap bahwa makanan kita itu terlalu manis, contohnya kayak gitu. Jadi kalau kita misalkan nih ada kalian sekarang punya bisnisnya udah berkembang luas gitu ya. Contohnya saya pikir misalkan kalian punya bisnis resto ya, resto, terus kalian ingin buka cabang di luar negeri, di Malaysia, di Kuala Lumpur atau di Singapura, itu kalian harus riset pasar dulu gitu ya. Di sana itu suka nggak terhadap makanan-makanan yang terlalu manis, terlalu asam, terlalu pedas gitu ya. Kayak gitu. Begitupun sebaliknya, KFC ke Indonesia kan sekarang jadi berkearifan lokal, bener nggak? Gitu ya, ada KFC rasa sate, ada rasa rendang, kayak gitu. Nah itu yang dinamakan dengan riset market, yang itu bagian dari marketing. Nah ketika kita nih udah tahu, KFC udah tahu Indonesia itu senengnya apa, oh di Indonesia itu senengnya nasi goreng, ya di Indonesia itu senengnya rendang, sate, maka KFC pun mengembangkan produknya dengan ada varian yang sama dengan yang difavoritkan oleh orang Indonesia gitu. Nah begitupun kita. Jadi kalau kita mau buat produk, riset market dulu dong gitu. Minimalnya ke teman sekitar, ke teman kampus, ke dosen gitu. Pak, saya lagi buat brownies nih. Menurut Bapak enak nggak? Dites, ya kan biasanya ada tester-tester ya. Nah fungsinya tester itu dalam bisnis itu
kayak itu ya. Jadi untuk meriset market sehingga kita tahu oh market capture-nya seperti ini nih. Oh kalau jualan di sini masyarakat di sini rata-rata nggak mau terlalu pedas, nggak mau terlalu manis kayak gitu. Nah itu fungsi dari manajemen operasional dan tugasnya juga seperti itu. Lalu selain itu manajemen operasional juga harus memperhatikan dan menanggapi kekuatan-kekuatan dari lingkungan eksternal seperti gimana sih peraturan pemerintah menyoal makanan ya misalkan kemarin kan setahun lebih peraturan pemerintah itu ada PSBB ya apa tuh PPKM kayak gitu itu kan peraturan pemerintah dampaknya apa operasional harus bisa mengontrol oh sekarang toko ditutup nih kita harus belajar lagi gimana caranya mengubah bisnis bakso Dina mangkok hanet-hanet dijual dengan frozen food itu bagian operasional harus mikir gimana caranya belajar ya ikutan seminar uji coba praktek resep kayak gitu lalu yang kedua tuntutan serikat buruh. Nah, ini untuk yang apa namanya? Perusahaan manufaktur yang besar. Serikat buruh mintanya apa? Jam kerja, uang, lembur, operatornya seperti apa? Itu semakin kompleks ya kalau di industri besar. Ini tuh manajemen operasional juga memiliki fungsi untuk produksi itu memiliki fungsi untuk mengakomodasi hal-hal tersebut. Lalu kemudian kondisi ekonomi dan kemajuan teknologi. Kondisi ekonomi contohnya Coca-Cola ya, Coca-Cola ataupun grup-grup lain yang itu merupakan minuman dari Amerika, itu di negara berkembang itu pakai botol plastik, ya enggak? Kenapa? Karena itu akan murah, nekan cost production. Kalau dijualnya pakai botol beling, ya atau pakai apa tuh yang kaleng ya, itu kan mahal. Jadi itu salah satu peran manajemen operasional dalam melihat, oh Indonesia nih, Timor Leste, Malaysia, dari segi pendapatan per kapita per tahunnya itu masih menengah ke bawah rata-rata gitu ya. Tapi saya pengen jualan. Nah, apa nih yang perlu dikompromikan gitu kan? Yang perlu dikompromikan salah satunya botol. Jadi botol plastik harga lebih murah. Coca-Cola kan yang kecil 2.500 ya. Kayak gitu. Itu tuh contoh dari kondisi ekonomi dan contoh Coca-Cola membuat produk kemasan dari plastik dari yang tadinya kalau di US itu misalkan di negara berkembang itu biasanya minimalnya pakai botol beling atau pakai apa tuh kaleng di Indonesia pakai plastik itu merupakan eh, fungsi atau tugas dari manajemen operasi dalam melihat faktor eksternal ekonomi. Oke, lalu yang terakhir kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi seperti kemarin ya ada 2 video saya misalkan bos Alfamart gitu kan melihat oh ternyata Amazon punya konsep Amazon Go tuh. Saya coba deh nanti aplikasiin di 5 kota besar dulu. Di tiap kota besar di 5 kota itu saya akan pakai 5 gerai yang terrame ya, yang terfavorit. Misalkan saya pakai di Jakarta di Sudirman contohnya, lalu kemudian di Semanggi, ya di Jakarta Timur Pasar Minggu, ya di Pasar Senen, ya lalu kemudian di Jakarta Selatan. Saya akan coba mengaplikasikan Amazon Go yang Amazon Go itu tanpa ada kasir, tanpa ada penjaga, jadi orang pakai cashless. Saya akan coba dulu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari penerapan teknologi dalam manajemen operasional. Jadi ke depan mau nggak mau yang namanya teknologi ini berperan sangat penting untuk membangun efisiensi dari internal dan bagi pelanggan manajemen operasional menggunakan teknologi itu akan sangat memudahkan membuat kita jadi enak, nyaman, dimanjakan gitu ya dengan adanya teknologi gitu. Tapi paradoksnya semakin manusia dimanjakan biasanya manusia justru akan menjadi budak teknologi, bener nggak? Bener. Kayak gimana contohnya? Sekarang teknologi smartphone, internet ya, kemudian 5G ya, mau ngapain mudah gitu ya. Tapi kemudahan itu rata-rata nggak kita manfaatin buat kemajuan peradaban kita, buat kemajuan otak atau diri kita. Contohnya dengan semakin mudahnya kita beli pulsa murah, smartphone pada canggih-canggih, kita semakin diperbudak oleh TikTok gitu ya. Bener nggak? Sosmed gitu. Nah, kayak gitu. Nah, itu paradoksnya di situ. Jadi kembali lagi ke kita ya, ke depan orang yang akan maju banget gitu ya karena dia well prepared, jadi dia sudah mempersiapkan dirinya sendiri bahwa oh dia sudah tahu nih bahwa kayak main sosmed ya maksimal 2 menit misalkan nggak akan diperbudak oleh itu tapi menggunakan semua itu untuk jualan, bisnis, mencari pasar, mencari peluang dan lain-lain sehingga ketika yang lain justru ngabisin waktu untuk mainan yang nggak benar, orang-orang yang sudah bisa menguasai diri sendiri, dia mampu mendulang cuan dari
kemajuan teknologi itu contohnya ya. Nah, ini merupakan ruang lingkup manajemen operasional. Teman-teman lihat di sebelah kiri yang vertikal ke atas. Nah, itu permintaan barang dan jasa. Nah, di sebelah kiri ini merupakan fungsi dari marketing ya atau chief eksekutif. Jadi bagian produksi itu dalam proses produksinya itu harus riset market dulu. Nah, ketika satu perusahaan itu sudah mengetahui bahwa keinginan pasar itu ini, ingin ini. Nah, oleh orang produksi itu mencoba untuk direkayasa sehingga produknya itu tidak hanya memenuhi tapi melebihi yang konsumen harapkan. Nah, itu yang paling inti itu. Konsumen ingin smartphone, konsumen ingin makanan yang enak, tapi kita berikan value yang lebih, kemasan bagus, rasa enak banget, porsi agak banyak, misalkan gitu ya. Oke, lalu kemudian dari proses permintaan barang dan jasa, ya itu dimasukkan ke input, gitu. Nah, manusianya, ya berapa orang nih yang diperlukan untuk memproduksi ini? Nah, itu oleh bagian SDM. Dana berapa orang? Berapa juta untuk memproduksi produk A. Nah, apakah harus ngutang atau harus pakai investor? Ya, kira-kira labanya berapa? Bahan bakunya berapa? Apa aja? Nah, itu oleh orang operasional. Lalu ketika dari permintaan nih sudah ketahuan, oh ternyata potensi bisnis ini akan menguntungkan, dihitung dari keuangan sampai ke modalnya, lalu ditransform proses. Proses transformasi adalah mengubah produk dari bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi dengan melalui proses fasilitasi ya, melalui pabrik ya, rumah sakit ya, kalau itu prosesnya di rumah pas. Kenapa sih sekarang rumah sakit banyak banget di kota termasuk Kuningan kok banyak banget rumah sakit hadir ya atau muncul ya, itu karena motif ekonomi salah satunya, karena banyak orang yang sakit gitu ya, dan orang bisnis melihat itu sebagai peluang gitu ya. Lalu kemudian sekolah juga sama ya, tiap hari ada lahiran bayi baru gitu ya, dan itu merupakan potensial market bagi orang yang pengen bisnis dalam bidang sekolah. Meskipun sebenarnya sekolah tidak boleh menjadi ajang bisnis karena nanti hanya orang yang kaya aja nih yang bisa sekolah di sekolah yang bagus. Tapi ya itu menjadi fakta bahwa sekarang kalau mau sekolah ya lihatlah yang sekolah itu tidak oriented bisnis gitu ya. Lalu kemudian mesin harus butuh berapa komputer, berapa truk, berapa motor. Lalu kemudian proses, apakah memerlukan proses peluburan, operasional pencakokan atau dan lain-lain. Sehingga di proses transformasi ini bagian operasional itu memiliki peran penting dalam memetakan kebutuhannya seberapa gitu ya. Jadi lihat proses dari awal mengcapture kebutuhan market, lalu kemudian menyiapkan 4 komponen ya, keuangan, SDM, modal, dan sumber daya tenaga kerja, plus strategi ngiklannya gimana. Lalu lebih spesifik lagi di sini disampaikan prosesnya seperti apa, berapa mesin apa, kendaraan apa yang dibutuhkan, lalu produknya kayak gimana nih? Apakah produknya akan jadi apa nanti? Misalkan di sini contohnya outputnya membuat meja, kursi, ya atau jasanya perawatan kesehatan atau asuransi, gitu ya. Nah, itu semua gitu ya didukung oleh lingkungan ekonomi dan fungsi-fungsi manajemen gitu ya. Kalau fungsi-fungsi manajemen itu mulai dari perencanaan, pengorganisasian, POAC ya, yuk pada udah paham kan gitu ya. Pertama perencanaan dulu gitu ya. Perencanaan itu dari nyambungnya ke sini. Berapa modal, berapa tenaga kerja gitu kan. Nah, dari POAC ini sampai ke evaluasi atau pengawasan, kita juga harus melihat lingkungan eksternal. Gimana sih kebijakan pemerintah sekarang? Oh, pariwisata udah mulai dibuka, POBIS udah mulai jalan gitu kan. Nah, ada teknologi terbaru nggak di bisnis yang kita jalanin gitu ya. Contohnya dalam marketing, oh teknologi yang pasti kita harus pakai adalah digital bisnis, jualan pakai SEO ya, pakai Facebook Ads kayak gitu. Ekonomi, organisasi, buruh, hubungan internasional. Nah, itu adalah faktor eksternal yang kemudian perlu kita perhatikan dalam menjalankan bisnis, dan ini merupakan peran dari operasional manajemen. Oke, ini merupakan bidang-bidang tanggung jawab manajemen produksi dan operasi. Jadi apa sih yang
ketika kita sudah masuk lebih rinci lagi, ya, bagian operasional atau produksi ini memiliki peran dan tanggung jawab yang itu lebih mendalam. Contohnya pertama, forecasting permintaan barang dan jasa. Jadi di orang marketing, di bagian operasional juga harus ada orang yang menghitung kira-kira gitu kan, meramalkan bulan depan atau besok kira-kira orang akan membeli seberapa banyak nih terhadap produk kita. Nah, untuk meramalkan itu kan perlu data masa lalu, artinya perlu data harian kemarin. Kemarin orang beli berapa, kemarinnya lagi berapa, kemarinnya lagi berapa, bulan kemarin berapa, tahun kemarin berapa gitu, sehingga nanti dalam operasional tidak terjadi over demand, tidak terjadi permintaan yang berlebih, atau tidak terjadi oversupply, tidak terjadi produk banyak gitu ya. Input, jadi selain tadi meramalkan, ya meramalkan kira-kira saya nih punya furnitur ya, dalam sebulan atau dalam 6 bulan ini tingkat permintaan meja itu meningkat karena orang butuh meja untuk kerja work from home. Artinya dalam fungsi forecasting saya harus menyediakan kayu untuk meja itu lebih banyak dibandingkan dengan untuk lemari. Lalu kemudian fungsi input, perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu ketika bisnisnya sudah berjalan, saya perlu ngerekrut orang. Nah, berapa orang yang saya butuhkan untuk bagian penyuguhan di furnitur itu, pengecetan gitu ya. Lalu kemudian pendistribusian, nah itu bagian dari manajemen operasional. Lalu kemudian desain pekerjaan. Bagaimana kita memberikan job desk ya. Misalkan si A itu memiliki tugas untuk mengecat. Apakah catnya itu harus pakai yang kompresor disemprot ataukah pakai kuas? Nah, itu namanya desain pekerjaan dan itu bagian operasional untuk memberikan pemahaman ke karyawan tersebut. Lalu kemudian ada manajemen persediaan, di mana kita nyimpan produk ini gitu ya, di gudang mana, running out time, di gudang mana dan seperti apa model persediaannya. Lalu ada manajemen pembelian, setiap kapan kita harus membeli bahan kayu dari penjual kayu, tiap 2 bulan sekali, tiap berapa minggu sekali. Nah, itu bagian operasional yang harus memikirkan, dan analisis investasinya seperti apa. Kapan kita membuat pabrik baru, kapan kita membuka gudang baru di kota A, itu merupakan bagian dari operasional juga. Nah, ini banyak ya tugasnya. Nah, ini yang kita akan pelajarin sebenarnya selama 2 semester, bahkan sampai S2 S3 gitu. Ya, proses transformasi ini bagaimana kita mengubah bahan mentah menjadi bahan tidak mentah ya, atau bahan mentah menjadi bahan jadi. Ya, lokasi fasilitasi. Kenapa Sari Roti pabriknya di Jababeka? Nah, karena di sana fasilitasnya sudah lengkap gitu ya. Nah, untuk memikirkan pabrik mau di mana gitu ya, kenapa kandang ayam itu harus jauh dari pemukiman? Nah, itu merupakan bidang tanggung jawab dari operasional gitu ya. Itu masuk ke dalam lokasi fasilitas gitu ya. Kenapa di Jalan Siliwangi itu nggak ada kandang ayam gitu ya? Karena di Siliwangi itu kawasan korporat atau kawasan bisnis, orang jualan di Siliwangi Kuningan itu. Kandang ayam di mana? Di tengah sawah, di pinggir sawah yang jauh dari pemukiman. Nah, sama juga. Jadi ketika kalian mau milih toko, mau milih gudang di mana yang cocok, berapa biaya transportasinya, itu merupakan tanggung jawab operasional dalam bidang penentuan lokasi. Lalu dalam bagian desain dan layout, bagaimana kita merancang gudang, bagaimana kita merancang pabrik, ya enggak? Mungkin kalian pernah nggak main-main ke pabrik yang besar? Jadi kalau di pabrik Yakult misalkan, mudah-mudahan nanti tahun depan ada studi banding gitu ya. Misalkan di pabrik Yakult, orang kalau masuk itu harus pakai baju khusus, ya rambut gak boleh keluar, kayak kupluk gitu ya yang plastik. Lalu kemudian tangan pakai sarung tangan, sarung kaki, meskipun pakai sepatu, steril. Masuk bagian awal itu adalah bagian penyulingan air, terus kemudian bagian pembibitan bakteri ya, Yakult kan bakteri itu. Sampai ke bagian akhir itu ada lainnya, ada alurnya. Nah, itu merupakan fungsi dari desain dan layout gitu ya.
desain dan layout, dan desain proses material handling, gitu ya. Ini nanti minggu depan kita akan lihat video bagaimana proses manufacturing itu terjadi. Apalagi sekarang udah ada robot kan, gitu kan. Robot itu semakin mempermudah pekerjaan, mempermurah, tapi di sisi lain akan memberikan dampak pengangguran bagi orang yang tidak terampil, gitu. Dan sekarang sudah terbukti Pak, sudah. Contohnya apa Pak? Contohnya banyak sekarang pekerja kontrak kan, yang bahkan itu kerja di Honda kontrak setahun perpanjang. Kenapa sih nggak diangkat tetap aja? Karena bagi pengusaha itu merupakan beban ya, kalau dijadikan tetap itu harus ada pesangon dan lain-lain. Makanya perusahaan lebih memilih sistem kerja kontrak ya, sedikit menggunakan teknologi atau banyak. Tapi di sisi lain itu akan menguntungkan pengusaha, di sisi lain bagi buruh ya, bagi buruh itu merupakan penyengsaraan rakyat karena hak-hak untuk menjadi tenaga kerja tetap itu tidak ada. Nah, ini kan tahun kemarin ramai adanya Omnibus Law. Nah, Omnibus Law itu tergantung bagaimana kita menyikapinya dari sudut pandang buruh atau sudut pandang pemilik modal, gitu ya. Dan ternyata terkesan Omnibus Law itu merupakan lebih banyak mengakomodasi pemilik modal atau kapitalis. Nah, anak manajemen harus tahu Omnibus Law apa, karena ini produk undang-undang ketenaga kerjaan baru yang bisa jadi kalian akan terdampak pula nanti kalau udah lulus kan. Gitu, kalian ngelamar kerja. Oh kok sekarang kerjanya kontrak terus ya Pak. Nah, itu kan produk dari turunan Omnibus Law. Di sisi lain menguntungkan pemilik modal, di sisi lain merugikan buruh atau karyawan. Lalu kemudian scheduling proses produksi, bagaimana menjadwalkan ya, Indomie misalkan atau Honda atau Toyota ya, motor Honda PCX itu tiap 5 menit lahir satu Honda baru. Nah, bagaimana kita scheduling membuat penjadwalan ya, atau mobil Toyota itu per 3 menit manufakturnya sehingga lahir Toyota baru kalau di Jepang ya. Nah, itu merupakan bagian dari proses produksi, perencanaan kapasitas, scheduling, dan pengawasan proyek. Pengawasan proyek itu yang namanya supervisor atau mandor ya kalau di pabrik ya. Mahan di Lengkong kan lagi ada nih penggalian drainase. Nah, itu penjadwalan proyek itu ada supervisornya dari PUPR yang mengontrol apakah kerja-kerja operasionalnya itu sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Dan mana itu merupakan bagian dari manajemen operasional juga. Oke, output penelitian dan pengembangan desain. Logo apa sih yang sekarang berubah? Kalau di bola ya Juventus ya berubah ya logonya. Logo Indomie tetap karena logo Indomie itu sudah melekat dari segi brandingnya. Ada beberapa perusahaan yang mengubah logo dan mengubah kemasan, ya banyak banget selama perjalanan bisnisnya. Itu tujuannya untuk memperbaiki kualitas produk. Kira-kira produk apa yang berkembang dari awal sampai akhir yang kalian ingat gitu? Pak, produk ini nih desain kemasannya dari tadinya A ke B. Gitu. Lalu kemudian pengawasan dan standar kualitas. Peningkatan standar kualitas ini penting ya. Misalkan mobil Honda ya, Mobilio pada tahun 2017 itu di recall, tahu ya recall ya. Jadi ditarik kembali sama dealer, diperbaiki master remnya gratis. Jadi pergantian spare part gratis itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas karena bisa jadi ada cacat produk ya atau ada kekeliruan dalam proses produksi, dan itu merupakan tanggung jawab dari pengusaha pebisnisnya. Contoh lain kalau di makanan, makanannya udah agak basi ya, udah berubah. Nah, kalian kalau jual kayak gitu jangan jadi produsen yang pelit karena itu merupakan tanggung jawab plus akan menambah respect dari pelanggan. Oh, si ini mah penjualnya ramah nih, ada cacat sedikit aja dibalikin. Nah, itu akan jadi trust nantinya, timbul trust. Nah, itu penting untuk di-maintain, penting untuk dilakukan gitu ya. Nah, kalau penelitian dan pengembangan desain produk dan jasa itu berkaitan tentang ketika produknya sudah banyak dibeli, kira-kira apa aja nih yang perlu diinovasi dari produknya sehingga produknya itu akan terus ada. Contohnya inovasi Indomie dengan menambahkan berbagai macam varian mie goreng ya gitu, itu membuat Indomie banyak pilihan gitu ya. Jadi orang udah meskipun nggak ada kayaknya yang bosen terhadap mie goreng ya, pasti beli lagi, tapi dengan diciptakan mie goreng rasa ABCD itu orang akan banyak pilihan. Oh, yang ini udah nih, mau coba lagi yang lain. Nah, kayak gitu juga
ketika kalian misalkan kalian yang punya okpukat ya misalkan gitu, ketika kompetitor okpukat Kuningan itu banyak yang niru gitu ya. Nah, okpukat itu jangan berhenti di jualan alpukat kocok aja, tapi harus ada inovasi lain sehingga ketika nanti okpukat yang alpukat kocoknya udah banyak yang niru, keuntungan menurun, kita udah punya brand atau produk lain yang bisa menyelamatkan kita. Contohnya apa? Oh banyak. Contohnya SAP yang dulu bertumpu pada TV gitu kan. Sekarang smartphone ada, ya smart home ada gitu. Jadi bahkan Kimia Farma buat bahkan Polytron ya buat masker atau lain-lain buat hand sanitizer itu tujuannya untuk memanfaatkan keuntungan di bidang lain yang itu bisa jadi keuntungan. Nah, fungsi-fungsi manajemen ini merupakan metode atau teknik kuantitatif. Artinya kuantitatif itu artinya ada perhitungan matematisnya gitu ya. Tapi tidak semuanya matematis. Kita ambil contoh marketnya dari produk EV, electric vehicle ya atau mobil apa namanya? Mobil listrik. Oke. Okay? Jadi di paling luar ini merupakan komponen eksternal, kalian lihat ya. Di kiri ada politik, atas ekonomi, sosial dan teknologi. Politik bagaimana sekarang kebijakan pemerintah terhadap mobil listrik? Kan dimanjakan ya orang yang punya mobil listrik. Pajak ringan gitu ya, bebas ganjil genap, itu ya, harga lebih murah. Maksudnya biaya maintenance-nya dibandingkan dengan mobil bensin. Lalu secara ekonomi kebijakan pemerintah mendukung dengan penghapusan pajak di mobil listrik ya. Lalu secara sosial mobil listrik untuk kalangan orang tertentu aja karena harganya mahal tapi perawatan sangat mudah dan murah. Lalu teknologi sangat mendukung untuk dikembangkannya mobil listrik. Makanya kita ambil contohnya misalkan sekarang mobil listrik itu apa yang lagi rame? Hyundai ya, Hyundai Kona. Coba cari di Google. Ada Hyundai Kona misalkan. Nah, Hyundai Kona ingin membangun pabrik listrik misalkan kemarin ya. Itu mereka memikirkan dulu inputnya, bahan bakunya. Berapa persen yang mereka ambil dari dari Cina, dari Taiwan, dari Jepang dan dari Korea. Tenaga kerjanya berapa, modalnya berapa, manajernya ada berapa orang. Nah, ini merupakan jadi yang di luar ini yang bagian dari eksternal pabrik, di dalamnya yang di dalam ini merupakan bagian dari bisnisnya, mulai dari perencanaan, merencanakan input, lalu proses transformasi. Bagaimana, di mana, berapa, pas launching kemarin Hyundai Kona dan Ioniq itu sebagai dua mobil listrik pertama, itu jumlahnya harus disiapkan. Lalu output barang dan jasanya akan didistribusikan ke mana aja, gitu ya, dan perbandingan kenyataan dan keinginan. Lalu nanti akan kelihatan grafik gitu ya. Kenyataannya sekian, perbandingannya berapa. Artinya berapa orang yang pesan, berapa yang ditawarkan. Sehingga Hyundai bisa mengetahui bahwa ternyata banyak orang yang berminat ke mobil listrik ini. Artinya indennya banyak dan lama. Artinya Hyundai berhasil memberikan mobil listrik pertama di Indonesia. Oke. Oke. Oke, manajemen operasional sebagai kegiatan manajerial. Waduh, ini manajerial ya. Lebih spesifik lagi nih. Pertama, memiliki fungsi untuk memilih ya keputusan strategik yang menyangkut pemilihan proses melalui mana barang dan jasa yang akan diproduksi. Artinya di sini si manajer operasional harus memilih gitu ya. Keputusan apa nih, produk apa yang harus kita jual? Ya, apakah mau jual produk mobil listrik atau mobil bensin dulu ya. Nah, kayak gitu contohnya. Oh, karena teknologi mendukung, kebijakan mendukung, banyak yang akan beli ya, makanya saya sebagai CEO Hyundai Indonesia contohnya coba deh buat dua produk dulu. Yang pertama mobil sedan, yang kedua hatchback itu untuk dijual listriknya, mobil listriknya. Dan yang kedua perancangan gitu ya. Jadi manajemen operasional sebagai kegiatan manajerial memiliki peran untuk merancang ya keputusan taktikal yang menyangkut kreasi metode pelaksanaan suatu operasi produktif. Artinya desain secara rinci nih
mesinnya apa aja, produk bahan bakunya apa aja, gudangnya luas berapa hektar untuk yang gede. Untuk yang kecil UMKM secara taktikal keputusan itu untuk membeli misalkan apakah harus beli mesin pendingin dulu, apakah harus beli apakah harus sewa gudang dan lain-lain, itu merupakan hal yang teknis. Jadi kalau yang pertama pemilihan keputusan strategik itu merupakan kaitannya dengan strategi bisnis, mau menciptakan produk apa, strateginya seperti apa. Yang kedua perancangan keputusan taktis, mesin, alat, bahan baku. Lalu yang ketiga pengoperasian. Nah, keputusan perancangan tingkat keluaran jangka panjang atau dasar forecast permintaan dan keputusan scheduling pekerjaan yang mengalokasikan karyawan jangka pendek. Artinya di ketiga ini, apakah mau pakai mesin atau manusia, berapa persen yang menggunakan robot, berapa persen yang menggunakan manusia, gitu ya. Nah ini di keputusan yang ketiga, ya. Perancangan seperti apa di keputusan yang ketiga. Keputusan yang keempat pengawasan, prosedur yang menyangkut pengambilan tindakan korektif. Jadi ketika ada produk cacat, ya produk defect, itu tingkat perusahaan tanggung jawabnya seperti apa? Ya, ketika kalian misalkan jualan minuman, oh ternyata minumannya udah basi, kalian jualan roti, rotinya udah agak apek. Nah, apa nih yang akan kalian lakukan? Jangan biasa-biasa aja kan? Karena kita anak manajemen, kita harus membuat sistem. Ketika produknya udah sedikit basi, maka kita akan ganti baru. Nah, itu yang dilakukan di manufacturing. Ya, di Honda, di Yamaha juga sama, di laptop juga sama, di hampir bisnis yang sudah paham tentang operasional yang baik, maka mereka sudah punya sistem customer relationship, hubungan dengan konsumen yang sangat baik sehingga konsumen tidak dirugikan dengan cacat produk atau defect produk yang mereka beli. Terakhir, pembaharuan. Implementasi perbaikan yang diperlukan dalam sistem produksi berdasarkan perubahan permintaan teknologi dan manajemen. Nah, perbaharuan ini dalam internal bisnis sangat sering dilakukan. Mungkin ada orang tua yang PNS di sini ya, jadi guru. Kalau dulu PNS itu nggak wajib komputer ya, dulu karena zaman mesin ketik. Nah sekarang zaman komputer, zaman gadget, itu dituntut untuk online, apalagi sekarang ya di 2 tahun terakhir online, daring, Zoom, Google Meet kayak gitu, YouTube. Maka kita dituntut untuk berubah. Nah itu salah satu contoh dari pengimplementasian visi dari perubahan. Gitu. Jadi dengan adanya teknologi, karyawan, perusahaan mewajibkan karyawan untuk belajar teknologi ABCD sehingga jika yang tidak silahkan untuk keluar atau mundur dari perusahaan, sama juga di PNS juga sama, mundur atau mau belajar gitu. Kalau di perusahaan, oh sekarang ada teknologi parkir otomatis gitu kan, 15 tahun yang lalu, sekarang udah mulai diadopsi. Nah, adanya teknologi hybrid, teknologi kecerdasan buatan, ya, teknologi internet, teknologi artificial intelligence atau Internet of Things dan macam-macam itu harus ditanggapi oleh berbagai perusahaan, baik UMKM ya sampai perusahaan besar dengan serius sehingga perusahaan itu akan tetap bertahan bahkan sukses dalam menghadapi perubahan itu. Jadi ketika sekarang misalkan ada sistem belanja online, ya ada marketplace, ada Facebook, contohnya ada sedikit aja dalam marketing, kita sebagai pelaku usaha nggak boleh menutup diri. Oh udah we jualan kita mah online, datang ke rumah orang beli ke sini. Kalau udah ya udah, nggak akan buka toko dah, saya mah teu apal, dah abdi mah teu tiasa, gitu kan biasanya gitu. Dah abdi mah teu gaduh modal, meser HP kayak gitu ya. Nah biasanya itu akan menjadi barrier nih, dan ini sangat banyak ditemuin ya, coba. Bener kan? Sangat banyak ditemuin di masyarakat. Bu, itu produk ibu teh enak, masakan ibu teh enak, mira hargina raos gitunya. Kumaha upami abdi bade meser di GoFood tiasa teh oh teh tiasa jang abdi mah teh tiasa nganggena. Nah, batan sebenarnya bagi seorang pebisnis UMKM karena bisa jadi dengan diuploadnya produk ke GoFood atau ke GrabFood itu tingkat pembelian akan berlipat ganda, tapi dengan adanya barrier seperti itu maka potensi itu tidak akan diambil, padahal ada anak, ada cucu ya, atau ada tim yang harusnya bisa mendampingi. Jadi kalau ownernya udah 50 tahunan, agak senior, itu bisa mendelegasikan ke anaknya, tolong dong dibuatin GoFood-nya, dibuatin bannernya di depan, kayak gitu, sehingga keuntungan akan berlipat ganda. Nah,
Sampai sini dulu tentang peran operasional. Mudah-mudahan nih udah ada gambaran tentang apa aja sih peran, fungsi, tantangan, atau manfaat dari manajemen operasional yang akan kita pelajari selama mata kuliah sekarang. Dilaksanakan sampai nanti bulan Desember. Filenya sudah saya upload di Hybrid. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, di slide selanjutnya itu ada sejarah pembagian kerja ya. Ada 6 aliran, wah kayak madhab aja gitu kan, 6 aliran. Jadi pembagian kerja itu dilakukan untuk meringankan beban dari pekerjaan yang dilakukan di tiap perusahaan. Jadi jangan sampai kita punya bisnis ya kita semua yang melakukan gitu ya, itu tidak betul. Harus merekrut 5 karyawan dulu di awal, itu keliru. Tapi bisnis itu harus kita dulu yang megang gitu ya, mulai dari merencanakan sampai mengevaluasi. Tapi pada satu titik tertentu kita harus membagi divisi ya, kita harus open recruitment, open karyawan. Nah, itu yang betul seperti itu. Jadi jangan sampai kita belum tahu mau bisnis ini laku atau enggak, tapi kita udah nyewa kantor ya tanpa perencanaan yang jelas, nyewa karyawan banyak gitu ya. Dan pada akhirnya ternyata konsumen nggak mau tentang produk kita. Jangan sampai kayak gitu, karena itu perencanaannya udah tidak matang gitu ya. Di awal boleh aja kita sendiri yang melakukan bisnis ini, tapi ketika bisnisnya sudah berjalan, kita bisa merekrut orang untuk bagian admin sosmed gitu ya. Lalu kemudian untuk bagian produksi ya, pengemasan dan lain-lain. Nah, ini didasarkan atas konsep spesialisasi tenaga kerja pada satu tugas sehingga dapat menghasilkan produktivitas dan efisiensi. Untuk Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations. Jadi The Wealth of Nations ini diciptakan tahun 1776. Dari sini lahir ilmu ekonomi modern. Salah satunya adalah pembagian tenaga kerja. Ya meskipun sebelumnya ada juga buku-buku yang lain yang membahas tentang ini. Oke, sampai sini dulu. Ini bisa dipelajarin. Nanti kita lanjut minggu depan.